Coba bayangin, anak seorang kiai yang harusnya jadi panutan, malah jadi pemimpin geng motor. Kira-kira kenapa bisa sampai sejauh itu ya? Menurut kamu, kenapa anak baik-baik bisa berubah liar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Langsung aja, gue ceritain kisah lengkapnya. Namanya Raffi. Usia 17 tahun. Ia adalah anak satu-satunya dari seorang kiai yang sangat dihormati di sebuah desa terpencil di Madura. Ayahnya merupakan tokoh agama yang memimpin sebuah pondok pesantren yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota. Berdiri tenang di dekat hutan dan danau yang sering disinari cahaya bulan di malam hari. Suasananya sejuk, damai, dan religius, tempat yang bagi sebagian orang mungkin jadi tempat terbaik untuk mendidik anak-anak. Tapi bagi Raffi, justru sebaliknya. Sejak kecil, Raffi hidup dalam rutinitas yang sudah tertata rapi. Bangun sebelum subuh, salat berjamaah, mengaji, belajar, dan kembali mengaji. Hari-harinya selalu diisi dengan jadwal pondok yang padat, dan hampir tak pernah ada ruang untuk sekadar bermain atau mengenal dunia luar. Semua orang menganggap Raffi beruntung karena terlahir dari keluarga terhormat dan tumbuh di lingkungan religius. Tapi di balik jubah putih dan status sebagai anak kiai, Raffi menyimpan rasa yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Rasa ingin bebas. Ia sering melihat anak-anak sebayanya yang datang ke masjid saat salat Jumat dengan motor keren, baju kasual, dan tawa lepas tanpa beban. Sementara ia harus menjaga sikap, ucapan, dan penampilan karena semua mata tertuju padanya. Salah sedikit, langsung jadi bahan omongan. Ia merasa seperti hidup dalam sangkar emas indah dari luar, tapi menekan dari dalam. Lama-kelamaan, rasa jenuh itu tumbuh menjadi keresahan. Ia mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku harus selalu mengikuti harapan orang lain? Raffi mulai mencari pelarian. Ia diam-diam membawa ponsel sederhana yang disembunyikan dalam lemari bukunya. Lewat ponsel itu, ia mengenal dunia luar, melihat kehidupan yang selama ini hanya ia dengar sekilas. Dari cerita para santri yang datang dari kota, ia mulai membuka media sosial, melihat anak-anak muda yang bisa nongkrong di kafe, naik motor, main musik, dan tertawa bebas tanpa takut dilihat atau dinilai. Dalam hati kecilnya, Raffi iri. Suatu sore, saat para santri sedang tadarus, Raffi memberanikan diri pergi ke warung ujung desa. Di sana, ia bertemu seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan bernama Fahmi, yang sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Fahmi terlihat berbeda, tampangnya santai, bajunya modis, dan pembawaannya ramah. Mereka mulai berbincang ringan. Raffi tidak mengaku bahwa ia anak kiai, hanya bilang kalau ia sedang bantu-bantu di pesantren. Percakapan demi percakapan berlanjut di hari-hari berikutnya. Fahmi seolah memahami keresahan Raffi. Ia tak menggurui, hanya mendengarkan. Dari situlah Raffi merasa nyaman. Perlahan, ia mulai berani membolos kajian malam, dengan alasan kurang sehat atau butuh waktu sendiri. Padahal, ia pergi ke desa seberang untuk bertemu Fahmi dan teman-temannya. Awalnya hanya ngobrol dan ngopi, tapi kemudian Raffi diajak ikut nongkrong malam minggu di dekat lapangan terbuka. Di sanalah ia mulai mengenal teman-teman Fahmi yang lain. Mereka bukan anak-anak nakal seperti yang sering diperingatkan oleh para ustaz. Mereka ramah, supel, dan menerima Raffi tanpa menilai siapa dia. Tapi di balik semua itu, ada gaya hidup bebas yang perlahan-lahan menarik Raffi masuk lebih dalam. Setiap malam minggu, ia mulai terbiasa kabur dari pesantren, mengenakan jaket dan celana jeans yang ia sembunyikan di balik pohon besar dekat pesantren. Ia menyusup ke kota kecil terdekat, menikmati kopi, bercanda, dan sesekali ikut dalam konvoi motor. Suara knalpot yang memekakan telinga justru membuatnya merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menjadi dirinya sendiri, bukan sekadar bayang-bayang dari nama besar ayahnya. Namun, jauh di dalam hati kecilnya, Raffi tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk pelarian. Setiap kali ia pulang ke pesantren dan melihat wajah ayahnya yang sabar, ia merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu cepat tertutupi oleh euforia pergaulan baru
yang selama ini tak pernah ia rasakan. Ia mulai berani menyimpan jaket kulit geng motor dalam lemari, bahkan menggambar simbol kecil di bagian dalam peci yang hanya bisa ia lihat sendiri. Bagi Raffi, itu seperti pengingat bahwa ia punya dua dunia dan ia sedang nyaman di dunia yang kedua. Perubahan Raffi sebenarnya mulai terlihat. Ia lebih sering melamun saat kajian, hafalannya mulai berkurang, dan beberapa kali tertidur saat salat malam. Tapi karena ia anak kiai, tak ada yang berani menegur secara langsung. Mereka hanya berbisik pelan, menyimpan tanya dalam hati. Dalam diam, Raffi sedang berjalan menuju arah yang ia sendiri belum tahu akhirnya. Tapi satu hal yang pasti, semakin jauh ia melangkah, semakin kabur bayangan jubah putih yang selama ini ia kenakan. Dan semua itu hanyalah awal dari kisah panjang perubahan hidupnya. Raffi semakin tenggelam dalam dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Dunia yang penuh kebebasan, tawa, dan pengakuan. Dunia yang selama ini tak pernah ia temukan di balik pagar pesantren. Sekarang, ia sudah bukan lagi sekadar pengikut. Ia mulai dianggap bagian penting dalam lingkaran Fahmi. Teman-temannya memanggilnya Raf, seolah ia sudah lepas dari identitas lama yang selama ini melekat padanya. Malam-malamnya tak lagi diisi dengan tadarus atau kajian. Ia lebih memilih menyelinap keluar pondok, mengayuh motor pinjaman, dan bergabung dengan konvoi kecil di jalanan desa yang gelap. Awalnya hanya berkeliling, tapi lama-kelamaan mereka mulai melakukan hal-hal yang lebih nekat. Balapan liar, menyalip kendaraan sembarangan. Bahkan sesekali mereka membuat keributan kecil hanya untuk menarik perhatian. Raffi tahu itu salah, tapi setiap kali ia ragu, suara dalam kepalanya berkata, "Kamu cuma ingin merasakan hidup kan? Semua orang juga pernah muda." Kalimat itu jadi pembenaran atas semua yang ia lakukan. Dan saat Fahmi mempercayakan satu kelompok kecil padanya, Raffi merasa seolah dirinya benar-benar berarti, bukan karena gelar anak kiai, tapi karena keberaniannya. Namun, kebanggaan itu hanya bertahan sampai malam itu, malam yang mengubah segalanya. Mereka berkumpul di lapangan pinggiran kota, merencanakan konvoi seperti biasa. Tapi entah mengapa, malam itu terasa lebih tegang. Motor-motor berjajar, suara knalpot menggelegar, dan adrenalin meluap di udara. Raffi berada di barisan depan. Ia memimpin, seperti yang diminta Fahmi. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk sesaat, ia merasa bebas. Tapi kebebasan itu hanya bertahan beberapa menit. Di tikungan curam dekat jembatan tua, salah satu anggota kelompoknya kehilangan kendali. Motor itu tergelincir, menabrak pembatas jalan, dan tubuh pengendaranya terlempar cukup jauh. Semua langsung panik. Raffi menginjak rem keras, berbalik arah, dan berlari menuju korban. Napasnya tercekat saat melihat darah mengalir dari kepala pemuda itu. Ia mengenalnya, namanya Adit. Baru bergabung seminggu lalu. Beberapa anak kabur, beberapa hanya berdiri diam, bingung harus apa. Tapi Raffi tetap di tempat. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel dan menelepon ambulans. Dalam hatinya, ia tahu ini salahnya. Ia yang memimpin, ia yang membawa mereka keluar malam ini. Dan sekarang, satu nyawa sedang terancam. Polisi datang tak lama kemudian. Mereka tidak menahan siapapun saat itu juga, tapi mereka mencatat nama-nama yang terlibat, dan nama Raffi termasuk di antaranya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raffi merasa benar-benar takut. Bukan takut pada polisi, tapi takut menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia banggakan selama ini berujung pada luka. Pagi harinya, kabar tentang kecelakaan itu tersebar cepat. Di pesantren, bisik-bisik mulai terdengar. Wajah para ustaz terlihat cemas. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia harus berdiri di depan ayahnya sang kiai, yang selama ini selalu percaya padanya. Ayahnya menatapnya lama, namun tak berkata sepatah kata pun. Tidak marah, tidak memaki, hanya diam. Tapi dari diam itu, Raffi tahu ada kecewa yang dalam, dan kecewa itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Raffi menunduk.
Ia tidak mampu menatap mata ayahnya. Tidak setelah semua ini. Malam harinya, ia duduk sendirian di masjid kecil pesantren. Lampunya redup, suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Ia membuka mushaf yang selama ini hanya ia sentuh saat jadwal mengaji. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raffi berdoa dalam hati. Bukan minta dimaklumi, tapi minta diberi kesempatan memperbaiki segalanya. Ia sadar, semua ini dimulai bukan karena ia ingin menjadi jahat, tapi karena ia merasa tidak didengar, tidak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi ia juga sadar, pilihan-pilihannya membawa dampak, dan dampak itu tak hanya menimpa dirinya, tapi juga orang lain. Malam itu, Raffi tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut masjid, diam, menyesali semua yang telah ia lakukan. Di luar, angin malam berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bebas. Ia merasa kosong. Namun dalam kekosongan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Niat untuk berubah. Waktu berlalu, tapi rasa bersalah di hati Raffi tak kunjung reda. Setiap kali ia melewati halaman pesantren, ia merasa semua mata menatapnya. Mungkin itu hanya perasaannya saja, tapi sejak kecelakaan itu, ia merasa seperti bukan bagian dari tempat ini. Bukan lagi anak yang dibanggakan, bukan lagi Raffi yang dikenal taat. Ia merasa seperti orang asing di lingkungan yang dulu begitu akrab. Namun anehnya, tidak ada satupun dari para ustaz yang mengusirnya. Tidak ada yang mencaci. Bahkan, ayahnya tetap bersikap seperti biasa, seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Tapi Raffi tahu, itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Itu justru bentuk kekecewaan yang paling dalam sikap diam, yang menyentuh lebih keras dari kata-kata. Beberapa hari setelah kejadian itu, ayahnya mengajak Raffi duduk di serambi rumah, di bawah pohon mangga tua yang daunnya mulai menguning. Sore itu sunyi, tak ada ceramah, tak ada nasihat panjang. Ayahnya hanya berkata pelan, "Raff, semua orang bisa jatuh, tapi tidak semua orang mau bangkit." Raffi diam, tapi kalimat itu tertancap kuat di hatinya. Sejak hari itu, ia mulai mencoba memperbaiki diri. Perlahan, tidak langsung berubah total, tapi mulai dari hal kecil. Ia kembali hadir di kajian, meski kadang masih sulit fokus. Ia kembali membaca Al-Quran, meski sering terbata. Ia meminta maaf secara pribadi kepada ayahnya. Tidak dengan kata, tapi dengan tindakan, dengan memilih untuk tetap tinggal di pesantren, bukan kabur ke kota. Proses itu tidak mudah. Banyak yang masih memandangnya penuh curiga. Tapi Raffi tidak menyalahkan siapapun. Ia paham, kepercayaan itu butuh waktu. Ia hanya berharap langkah-langkah kecil yang ia ambil bisa perlahan membangun ulang nama yang sempat ia rusak. Beberapa bulan kemudian, seorang ustaz senior datang padanya dan mengajak bicara. Ustadz itu berkata bahwa mereka akan mengadakan kegiatan dakwah remaja ke beberapa desa di sekitar pesantren. Ia bertanya apakah Raffi bersedia ikut. Raffi sempat ragu. "Apa saya masih pantas?" tanyanya pelan. Sang ustaz tersenyum. "Justru kamu yang paling mengerti bagaimana rasanya tersesat dan bagaimana caranya kembali." Kalimat itu membekas. Raffi akhirnya ikut kegiatan itu. Ia pergi bersama beberapa santri lain, membagikan kitab kecil, bercerita tentang pengalaman mereka, dan mengajak anak-anak muda untuk menjauhi pergaulan yang merugikan. Tapi Raffi tidak berceramah. Ia hanya bercerita tentang dirinya, tentang bagaimana kebebasan yang ia kejar ternyata hanya ilusi. Tentang rasa sesal yang datang saat semuanya sudah terlambat. Tentang betapa pentingnya mendengar dan memberi ruang bagi diri sendiri, tanpa harus menyakiti orang lain. Yang mendengarkan pun terdiam, bukan karena ceramahnya panjang atau berat, tapi karena kisahnya nyata. Bukan dongeng, bukan khotbah, tapi luka yang pernah ia alami sendiri. Raffi tidak lagi memakai jaket kulit itu. Ia juga tak menyimpan motor pinjaman di gudang belakang lagi. Tapi ia juga tidak kembali menjadi sosok anak kiai sempurna seperti dulu. Ia tetap Raffi. Dengan kisahnya, dengan lukanya, dan dengan niatnya untuk berubah. Kini, setiap malam sebelum tidur,
Raffi selalu menatap langit dari balik jendela kamarnya. Di kejauhan, danau yang dulu jadi tempat pelariannya masih tampak tenang. Cahaya bulan masih sama, memantul di permukaan air seperti dulu. Tapi kali ini, Raffi tak lagi melihatnya sebagai lambang kebebasan. Ia melihatnya sebagai pengingat bahwa dalam hidup akan selalu ada jalan pulang jika kita mau mencarinya. Dari cerita ini kita belajar, kadang anak-anak yang tumbuh di lingkungan baik pun bisa tersesat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak ada ruang untuk mendengar, merasa dimengerti, dan mengekspresikan diri. Cerita Raffi adalah pengingat bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan bahwa bimbingan orang tua tidak harus melalui amarah, tapi bisa melalui kasih sayang dan keteladanan.